wa fima anfaqa. Begitu pula hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia tunaikan. Begitu pula ditanya juga apa wa anjismihi fima abla, dan mengenai tubuhnya kemana lelah letihnya ia pergunakan. Akan tetapi famanit taqa wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Akan tetapi barang siapa yang bertakwa, ini kabar gembira, wa aslaha, dan membuat perbaikan. Tadi sebelumnya rusak, membuat perbaikan dengan taubat nasuha, dengan apa? Wa aslaha. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayyuhal ahibba rahimakumullah. Jadi sesungguhnya dari suatu pelajaran, yaitu kematian, cukuplah suatu pelajaran untuk kita semua. Inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Sesungguhnya dari sebuah pelajaran, cukuplah kematian adalah sebuah pelajaran. Inna minal kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Sesungguhnya kematian adalah hak, pasti terjadi, tidak dapat disangkal lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakaratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, dan itulah yang selalu kalian lari daripadanya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mendapatimu walaupun kalian berada di dalam benteng yang kuat dan kokoh. Adakah seseorang yang mendapatkan kematian dan sakaratul maut? Oh, enggak ada. Sakaratul maut ada. Adakah orang yang mendapatkan? Adakah orang yang mendapatkan kubur dan azabnya? Ada azab kubur, tidak ada azab kubur. Adakah orang yang mendapatkan demikian? Adakah orang yang mampu menunda hari kematiannya daripada hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika tidak, mengapa manusia ini takabur sifatnya? Bahwasanya dia mengetahui kalau dia akan dimakan oleh ular. Mengapa manusia ini melampaui batas? Jika dia kelak mengetahui akan juga terbujur di dalam liang lahat tanpa berdaya. Mengapa manusia berandai-andai jika dia mengetahui kematian itu datangnya secara tiba-tiba? Tazulu 'anid dunya wa anta la tadri idza janna 'alaika al-lailu hal 'asha ila al-fajr. Wa kam min fata asba wa adha dhahikan wa aqfanhu tunshaju fil ghaibi wa huwa la yadri. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri wa man 'asha alfan aw alfaini fala budda fil yawmi yasiru ila al-qabri. Yang artinya tazulu 'anid dunya wa anta la tadri. Engkau meninggalkan dunia yang fana ini, engkau tidak mengetahui kapan itu akan terjadi. Idza janna 'alaika al-lailu hal 'asha ila al-fajri. Apabila kegelapan telah tiba seperti malam ini, gelap, tidak ada matahari, tidak ada kepastian hidup sampai keesokan harinya. Wa kam min fata asbaha wa adha dhahikan wa aqfanhu tunshaju fil ghaibi wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda di waktu pagi, di waktu siang tertawa terbahak-bahak, sedangkan malaikat sedang menenun kain kafannya, menyiapkan kematiannya, sedangkan dia tidak menyadarinya. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat tahu-tahu meninggal tanpa sebab, mautul faj'ah. Wa kam min illatin 'asha hina min ad-dahri. Berapa banyak pula orang yang sakit-sakitan tapi memiliki usia yang panjang, tidak ada yang mengetahui. Itulah teka-teki usia, tidak ada yang mengetahui. Tapi yang pasti, wa man 'asha alfa wa alfaini fala budda fil yaumi yasiru ilal qabri. Barang siapa yang hidup 1000 atau 2000 tahun pun, suatu ketika pasti akan masuk yang namanya liang lahat. Itu pasti, ya ikhwan, pasti. Kehidupan di dunia ini sangat singkat. Sesingkat antara waktu azan dan sholat. Kita dengar azan barusan, sebentar lagi kita sholat. Singkat ke waktunya. Seperti itulah kehidupan di dunia. Lahir kita diazani, meninggal kita disolati. Wajah yang tampan, yang cantik akan pudar, kekuatan akan hilang, harta yang kita cari siang dan malam akan kita tinggalkan, kafan tidak memiliki saku,
Hanya amal ibadah kita yang setia menemani kita. Hanya dikatakan awan kita ada 3. Yang pertama kali mengatakan, aku bersamamu sampai kamu meninggal, yaitu adalah harta. Yang kedua mengatakan, aku bersama kamu sampai di depan yang lahat, yaitu adalah keluarga. Yang ketiga, aku menemanimu hidup dan matimu semuanya sampai akhirat, yaitu adalah amal ibadah. Oleh karena itu, marilah pada momen yang mulia ini kita perbanyak amal ibadah kita. Jangan sia-siakan sisa usia yang kita miliki dengan tidak beramal dengan amal yang soleh, dengan tidak beramal dengan amal yang baik. Karena kalau kita akan mengunduh daripada samarat, kita akan mengunduh buah hasil daripada amal-amal yang kita tanam semasa di dunia. Marilah kita perbanyak amal dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, supaya kita meninggalkan dunia yang fana ini dengan tenang, supaya kita meninggalkan dunia yang fana ini dengan ridha, supaya kita meninggalkan dunia yang fana ini dengan tersenyum dan wajah berseri-seri, sebagaimana perkataan syair, ya bna Adam waladatka ummuka bakiyan wan nasu fi haulika yadhakuna surura fahris ala amalin takunu idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Wahai anak Adam, engkau dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan menangis, sedangkan orang-orang di sekelilingmu dalam keadaan tertawa gembira. Maka beramallah untuk hari kematianmu, di mana orang-orang menangisimu di hari kematianmu, sedangkan engkau dalam keadaan tersenyum bahagia. Dan jika ada kretek untuk mengamal, untuk berbuat amal soleh, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena yang pertama, hati manusia ini seperti detik jam ini, detak jam ini. Tiap detik berubah-ubah. Tahu nggak? Sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Seperti detik jam, tiap detik berubah hati manusia. Takutnya ketika dia sudah kepingin beramal soleh, ditunda, akhirnya tidak jadi. Ini yang pertama. Yang kedua, ya tadi yang saya bilang, kematian itu datangnya secara tiba-tiba, tidak perlu izin dengan kita. Oleh karena itu janganlah kita tunda-tunda untuk melakukan amal soleh. Siapa tahu esok hari tiba, sedangkan kita sudah berada di dalam liang lahat. Sebagaimana perkataan syair, wala turji fi'la salihati ila qadin la'alla ghadat ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan tunda-tunda kita untuk beramal soleh. Siapa tahu esok hari tiba, sedangkan kita sudah terbujur di dalam liang lahat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, daripada perkataan, kelakuan ataupun yang keyakinan. Dan semoga Allah SWT memberi kita taufik agar dapat beramal dengan amalan yang soleh, amal yang baik, amal yang diridhai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Dan semoga Allah SWT mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di hari akhir yang tidak ada akhirnya. Sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.